Banyak yang bingung dengan tradisi orang Batak, khususnya soal kematian. Orang heran, kenapa dalam acara duka cita, orang Batak itu tidak sedih, melainkan berjoget, bergembira di tengah-tengah mayat yang masih ada dalam rumah. Mana ada orang yang tidak sedih kehilangan keluarga yang dia sayangi, khususnya orang tua yang sudah mengasihi, menyayangi sejak dari kandungan sampai besar. Namun dalam paham budaya Batak ada fase-fase di mana kesedihan itu dicurahkan. Misalnya di hari pertama orang yang disayangi meninggal, di situ fase kesedihannya. Lalu hari kedua, ketiga sudah mulai terobati. Itu pun melihat bentuk dari kematian yang dialami sanak saudaranya. Di dalam pemahaman orang Batak, kematian itu memiliki beberapa bentuk. Yang pertama disebut dengan mati makar. Mati makar ini adalah di mana orang meninggal dunia tanpa memiliki rumah tangga ataupun masih memiliki hutang moral yang dia tinggalkan. Misalnya anak-anak yang masih kecil-kecil atau anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah ataupun anak-anak yang belum berumah tangga. Itu disebut dengan mati makar. Bentuk kedua adalah mati sarimatua, di mana masih ada tanggung jawabnya atau hutang yang ditinggalkan, namun tidak sepenuhnya. Misalnya dia memiliki 4 anak. Dari keempat anaknya ini sudah ada yang menikah, namun tidak cukup hanya sebatas menikah, melainkan anak yang sudah menikah ini memiliki keturunan, sehingga keluarga yang meninggal dalam bentuk sarimatua sudah mengganti namanya. Bukan lagi memakai nama yang diberikan orang tuanya, bukan lagi memakai nama anaknya, namun sudah disematkan nama dari cucunya atau keturunan dari anak yang sudah menikah tadi. Kalau anak yang sudah menikah tadi tidak memiliki keturunan, maka tidak bisa juga disebut mati dalam bentuk sarimatua, tetapi masuk dalam kategori mati makar. Tahap yang ketiga dari kematian orang Batak adalah kematian dalam bentuk saurmatua, di mana bentuk saurmatua ini bahwa yang meninggal itu tidak lagi memiliki hutang moral, tidak lagi meninggalkan hutang terhadap keturunannya, sebab semua keturunannya sudah menikah dan semua keturunannya sudah membayar adat yang ditetapkan di dalam adat Batak dan sudah memiliki anak atau keturunan. Maka ketika orang yang meninggal tadi sudah terlepas dari hutangnya dan disebut saurmatua, maka disinilah dibuat acara besar seperti yang banyak ditampilkan di video-video yang ada di Facebook, di YouTube ataupun di TikTok. Kenapa? Karena kematian yang dialami orang yang meninggal itu merupakan bentuk sempurna dari kehidupan orang Batak dan tidak perlu ditangisi. Yang ada semua keturunannya harus bersuka cita sebab yang meninggal itu sudah bisa menjalankan kehidupan yang sempurna dalam paham orang Batak. Jadi tidak heran bahwa ketika ada orang meninggal di tengah-tengah orang Batak, keturunannya semua bernyanyi, berjoget dan tertawa oleh karena mereka bersyukur bahwa orang tua yang meninggal tadi sudah mendapatkan kesempurnaan dalam kehidupan orang Batak.
Lalu ada memang satu lagi kematian yang paling sempurna dalam orang Batak, namun sangat jarang didapatkan oleh orang Batak. Kalau ini didapatkan, maka ini jauh lebih bersukacita lagi. Bahkan pestanya pun bisa sangat-sangat mewah. Ratusan juta mungkin akan dikeluarkan untuk acara kematiannya, yaitu disebut kematian Malibulung.